Baik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 8 ya. Polinomial Px jika dibagi oleh x min 2, sisanya negatif 3. Kemudian jika dibagi oleh x plus 3, sisanya negatif 13. Nah, sekarang tentukan sisa polinomial tersebut jika dibagi oleh x kuadrat plus x min 6. Berarti ini adalah Qx ya, berderajat 2. Maka logikanya nanti derajat polinomial sisa pembagian atau Sx itu derajatnya akan sama dengan 1 ya. Sehingga bentuk umumnya adalah Sx sama dengan Ax ditambah dengan B. Jadi ya, ini saya beri tanda dulu. Nah, selanjutnya kita ingat bentuk algoritma pembagian polinomial ya. Px sama dengan Qx kali Hx ditambah Sx, sehingga Px ya itu akan sama dengan Qx nya itu x kuadrat ditambah x dikurang 6 kali Hx ditambah Sx ya. Nah, ternyata bentuk x kuadrat plus x min 6 ini bisa kita faktorkan. Nah, seperti ini. Ini Hx, kemudian di sini Sx. Oh ya, untuk Sx-nya ini bisa langsung kita masukkan Ax plus B. Jadi ya, di sini plus Ax plus B. Nah, ini kita faktorkan dulu. Ini X ya. Kita cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya min 6, kalau dijumlah itu hasilnya plus 1. Berarti di sini plus 3, lah di sini min 2 ya. Oke, ini adalah Px. Nah, sekarang kita cek dulu data yang diketahui di soal ya. Di soal dikatakan bahwa Px dibagi x min 2 maka sisanya negatif 3. Nah, ini sesuai dengan teorema sisa ya Dek ya, berarti P2 itu sama dengan negatif 3 ya. Jadi 2 itu didapatkan dari pembuat 0 untuk x min 2. Kemudian data berikutnya ya, jika Px dibagi oleh x plus 3 ternyata sisanya negatif 13, berarti P negatif 3 itu sama dengan negatif 13. Nah, sekarang kita hubungkan dengan Px ya, kita hubungkan dengan Px. Jadi, kita bisa ganti X-nya itu sama dengan 2 karena data yang diketahui kan P2 sama dengan negatif 3. Maka ini kalau P2 itu akan sama dengan 2 dikurang 2 ya kan, kali 2 ditambah 3 kali H2 ditambah 2A plus B ya. Jadi X-nya itu seluruhnya kita ganti 2. 2 min 2 itu kan 0. Nah, ini 0 kali 5 kali H2, 0 kali bilangan berapapun ya sama dengan 0. Nah, tadi kan P2-nya itu sama dengan negatif 3. Berarti di sini negatif 3 sama dengan 0 ditambah 2A plus B. Ya, kita lanjutkan di atas ini ya. Berarti kita punya 2A plus B itu sama dengan negatif 3. Nah, jadilah persamaan yang pertama. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan masukkan X sama dengan negatif 3 ya, bersesuaian dengan data yang kedua. Ini data pertama, yang ini data kedua ya, caranya sama. Berarti kita punya P negatif 3 itu akan sama dengan dalam kurung negatif 3 min 2 kemudian kali min 3 plus 3 ya, dikalikan dengan H min 3, kemudian di sini ada A kali min 3 ditambah B ya. P negatif 3 diketahui sama dengan negatif 13, berarti negatif 13 min 3 min 2 itu min 5. Ini sebenarnya nggak perlu dihitung, nggak masalah ya, karena min 3 plus 3 toh hasilnya ini akan sama dengan 0. Nah, 0 kali bilangan berapapun ya nanti hasilnya akan 0 ya Dek ya. Berarti langsung saja ini saya hapus, min 13 sama dengan 0 ya kan. Jadi sekian ini akan sama dengan 0 ya, karena ada min 3 plus 3 itu 0. Nah gitu ya, berarti 0, kemudian di sini A kali min 3 berarti min 3A plus B ya. Sekalian langsung kita balik, berarti min 3A
plus B itu sama dengan negatif 13. Nah, ini adalah persamaan kedua. Coba Adik perhatikan, berarti di sini kita punya dua persamaan dengan dua variabel, ya kan? Ini persamaan pertama, kemudian ini persamaan kedua. Nah, maka kedua persamaan ini bisa kita eliminasi, atau kalau mau pakai substitusi juga boleh ya. Tapi di sini kita akan eliminasi saja. Jadi persamaan 1 saya akan tuliskan di bawah sini ya, 2A ditambah B sama dengan negatif 3. Ini adalah persamaan 1. Nah, kita eliminasi B-nya, berarti kita kurangkan ya Dek ya. Min 3A dikurang 2A itu sama dengan minus 5A, ini hilang ya. B dikurang B tereliminasi sama dengan 0. Kemudian min 13 dikurangi negatif 3, berarti min 13 ditambah 3 itu sama dengan min 10. Maka A sama dengan 2 ya kan, min 10 dibagi min 5, atau minusnya ini boleh kita coret lah ya. Nah seperti ini, berarti kan A itu sama dengan 2. Nah kalau A nya sudah ketemu sama dengan 2, berarti bisa kita substitusikan, kita masukkan boleh ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Kita masukkan saja ke persamaan 1 untuk menghitung nilai B-nya ya. Sehingga 2 kali 2 ditambah B itu sama dengan negatif 3. Maka B sama dengan negatif 3, 2 kali 2 itu kan 4. Nah 4 pindah ke kanan jadinya min 4, berarti min 3 min 4 sama dengan min 7. Berarti A nya sudah ketemu sama dengan 2, lalu B nya juga sudah ketemu sama dengan negatif 7. Nah kita kembalikan ke permisalan di awal tadi bahwa SX itu sama dengan AX plus B ya Dek ya. Nah karena A nya sudah ada, B nya juga sudah ada, maka bisa kita tuliskan SX ya itu sama dengan 2X dikurang 7. Nah ini adalah hasilnya ya. Jadi sisa polinomial PX jika dibagi oleh X kuadrat plus X min 6, atau jika dibagi oleh X min 2 kali X plus 3 itu kan AX plus B ya kan. Nah ternyata A nya 2, B nya min 7, ya berarti sisa pembagiannya adalah 2X min 7, gitu caranya ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 8 ya. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.